Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kepada kita banyak nikmat dan harus kita syukuri. Salah satu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu menjalankan perintah Allah dan kita tinggalkan larangan Allah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar diamnya kita di dalam masjid ini masih dicatat oleh malaikat catatan pahala, marilah kita berniat dalam hati untuk iktikaf di dalam masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati saya niat iktikaf di dalam masjid sunnah karena Allah ta'ala. Insyaallah mulai detik ini kita dicatat sebagai mu'takifin, orang-orang yang beriktikaf dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kultum pada hari ini hari Kamis, dari kata khamis, khamsun, hari kelima dalam hitungan minggu, Pak. Jadi hari Kamis itu dari kata khamisun, yaitu hari kelima. Kalau keenamnya disebutnya Jumat, ketujuhnya disebut Sabat. Nah, hari Minggu disebut dengan Ahad. Jadi Minggu itu hari pertama. Jadi temanya tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena momen Agustus ini, Pak, kita memperingati HUT RI yang ke-78. Salah satunya setelah upacara, kegiatan apa, Pak? Lomba, Pak. Kegiatan lomba. Lomba itu kan bersaing, Pak. Nanti lomba, kalau kami di Istiqlal ada lomba bulu tangkis, ada lomba tenis meja, ada lomba tarik tambang, ada lomba balap karung. Itu lomba. Dalam rangka apa? Dalam rangka kebersamaan dan dalam rangka kebahagiaan. Tapi kesenangan, kebahagiaannya tidak hakiki, hanya sesaat, ya Pak, yang kita rasakan. Oh, menang, gembira, senang, tapi sesaat, habis itu lupa. Maka dalam Islam kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-Muluk juz ke-29 ayat 2.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, yang menjadikan mati dan hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menjadikan mati dan hidup. Ini kita masih dalam keadaan apa, Pak? Keadaan hidup. Tapi kita bakal mendapatkan keadaan mati. Enggak semuanya orang selalu hidup, Pak. Pasti ada waktunya untuk mati. Kenapa Allah ciptakan hidup? Allah ciptakan mati supaya Allah menguji kalian. Liyabluwakum. Jadi adanya mati, adanya hidup, Allah sedang menguji kita, Pak. Kenapa nggak disebut sakit di sini? Yang disebut hanya hidup, hanya mati. Karena orang sakit, hidup, Pak. Jadi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita adalah antara hidup dan mati. Mau mati saja, Pak, masih diuji, Pak. Nih, si fulan nih udah mau game, udah mau selesai permainan di dunia ini, menang nggak? Kalau dia menang, di akhir ucapan terakhir kalimatnya adalah kalimat tauhid, Pak. La ilaha illallah. Panjangin, Muhammadur Rasulullah. Kalau udah ngap-ngapan, la ilaha illallah. Kalau udah nggak kuat, Allah, 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 bisikin di telinganya. Jadi dicoba kita, Pak. Kenapa Allah mencoba, menguji manusia? Allah mencoba dan menguji manusia. Manusia siapa? Manusia yang beriman, manusia yang tidak beriman, Pak. Kita semua di sini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyukum ahsanu amala. Adanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya adalah Allah mau melihat mana yang lebih baik di antara kalian. Tadi kita berlomba-lomba sholat zuhur berjamaah, mau khusyuk, mau takbirnya benar, mau rukuknya benar. Kita sedang berlomba-lomba, Pak. Lombanya, ingat, ketika kita sholat, kita tidak melihat kanan, kita tidak melihat kiri, Pak. Ya, ada nggak orang sholat? Sebelah kanan saya sholatnya kok kayak gitu sih? Nggak ada. Orang yang sedang ibadah, dia sedang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi nggak ada dalam sholat itu sikut kanan, sikut kiri, Pak. Karena apa? Karena Allah melihat, memandang seorang hambanya, ibadahnya bagus atau tidak, Pak. Saya sholat, kita taklim nih, Pak. Ini namanya taklim, Pak. Kita duduk sebentar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat mencatat siapa di antara umatku yang di dalam masjid ada yang sedang beribadah, ada yang sedang sholat, ada yang sedang zikir, ada yang sedang baca Quran, dan ada yang sedang taklim, Pak. Rasulullah katakan yang lebih afdol adalah yang sedang belajar. Thalabul ilmi faridatun. Karena menuntut ilmu adalah fardu ain, Pak. Kalau fardu kifayah salat jenazah, Pak. Tapi kalau menuntut ilmu fardu ain. Maka
tidurnya orang yang berilmu lebih ditakuti oleh setan dibandingkan sholatnya seorang abid yang sedang melaksanakan sholat, Pak. Jadi orang yang berilmu itu, kita sedang belajar nih, Pak. Saya di sini duduk di depan bapak-bapak sedang belajar. Kenapa saya katakan sedang belajar? Karena sebelum saya berbicara saya siapin materinya, Pak. Oh, berarti saya sedang belajar. Belajarnya nggak kultum, tapi 1 jam 2 jam waktu di rumah, waktu di kantor saya pelajarin, saya tulis. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi saya belajar, bapak-bapak juga sedang belajar. Jadi Allah sedang memperhatikan di antara kita yang lebih baik amalnya. Ayyukum ahsanu amala. Jadi ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita tidak usik kanan, usik kiri, Pak. Tidak. Kita tidak tendang belakang, tidak tendang depan, Pak. Tetapi kita berlomba-lomba menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syariatnya harus benar. Syariatnya harus benar. Kenapa syariat harus benar? Allah turunkan Rasulullah ke muka bumi untuk memberikan syariat kepada umat. Siapa di sini yang dikatakan umat? Umat itu adalah orang-orang atau segolongan manusia yang mengikuti pemimpin. Pemimpin kita siapa? Rasulullah. Salah satu tugas Rasulullah adalah mengajarkan syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah bisa sholat, lalu sahabatnya di belakang Rasulullah sholat, lalu ulama juga sholat, dan kita sebagai umat Rasulullah sholat, karena sholat diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sedang bersyariat, berarti kita sedang mengikuti aturan-aturan Tuhan, aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tidak menggunakan syariat, syariat apa sih, Pak? Syariat itu adalah hukum yang terikat dalam aturan-aturan Islam. Bapak mau sholat, sebelum sholat harus wudhu. Kalau bapak jinabat harus mandi wajib. Tuh, ada aturannya. Enggak tiba-tiba kita kumpul sama istri langsung kita sholat. Itu berarti tidak mengikuti syariat. Kenapa kita harus bersyariat? Ini maaf ya, Pak. Syariat di sini adalah sebatas aturan-aturan tentang tata cara ibadah. Nanti masuk ke hukum beda lagi aturannya. Kita sedang berbicara syariat masalah ibadah. Ini tadi saya katakan sholat tidak boleh sikut kanan, tidak boleh sikut kiri. Karena sholat itu yang dilihat adalah pertama apa? Harus sawu sufufakum. Imam cuman bilang luruskan, rapatkan shaf kalian. Itu doang, Pak. Ketika kita sudah lurus, sudah rapat, kita ikutin imam, Pak. Imam takbir, kata makmum di belakang, santai aja. Ntar juga imam ruku, saya ikut ruku, saya dapat 1 rakaat. Itu syariatnya salah. Syariatnya yang benar, sebagaimana sahabat Ali. Ketika sahabat Ali mau sholat jamaah subuh, di depannya ada orang tua, Pak. Orang tua jalannya lama, sahabat Ali sabar. Jadi kalau mau sholat jangan buru-buru, Pak. Sahabat Ali nungguin sampai tuh orang tua sampai ke masjid. Enggak diduluin, Pak. Jadi maaf nih, anak-anak muda jangan suka mendahului orang tua. Begitu kan? Ali di belakang orang tua, Pak. Sabar.
Dari situ Allah ada syariat namanya makmum masbuk, Pak. Ditahan itu punggung Rasulullah. Rasulullah nggak bisa itidal, Pak. Masih ruku aja ditahan oleh Jibril. Kata Jibril, tunggu dulu, ada makmum di belakang nih yang mau ikut. Ini kita sedang berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam konten ibadah, Pak. Jadi Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau nanti kita belajar syariat, kita belajar fikih, Pak. Karena ini saya temanya bebas, saya hanya memberikan tema bagaimana agar ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi harus mengikuti syariat yang diajarkan dalam agama Islam, dan yang kedua kita harus mengikuti ulama atau pemimpin kita. Gak bisa sendiri-sendiri, Pak. Nanti derajatnya kurang, Pak. Kalau sholat kita jamaah